Woi, gabut yuk! Balik lagi bareng Arafil yang siap nemenin kegabutanmu. Memenuhi request dari sesama pecinta film, Ara kembali membawakan film Uncle Jack yang merupakan kolaborasi keenamnya dengan Stanley Tong, yang tentunya dibalut dengan aksi komedi khas Jackie Chan. Sebelum kita mulai, kuy, dicolek dulu tombol subscribe-nya. Makasih kawan. Tanpa basa-basi lagi, let the story begin. Tahun baru Cina di London. Awal mula kisah ini dimulai. Pasangan Chin yang sedang video call bersama putrinya tiba-tiba didatangi oleh orang-orang bersenjata yang dengan cepat melumpuhkan para pengawal dan menculik mereka. Tang Huanting, bos di markas pusat Vanguard London, dihubungi dan mereka segera berkoordinasi untuk mengirim petugas terdekat mereka meski sedang tidak bertugas yang berada di dekat situ. Dengan sigap, dua pria yang sudah seperti kakak beradik ini langsung undur diri dari acara mereka dan menjawab panggilan tugasnya. Chin Kuoli sendiri lagi diinterogasi sekaligus diancam untuk memberikan lokasi emas dari mendiang ayah klien jahatnya tersimpan. Kuoli tampak kaget saat tahu kalau Omar masih hidup. Omar's still alive? Meski baru mulai, kita langsung disuguhkan aksi seru dari Lei dan Chang yang sama-sama nggak bawa senjata gegara lagi off duty. Skill serta kepiawaian dua petugas Vanguard ini membuat para penculik yang terbaik di bidangnya malah kewalahan. Berbanding terbalik dengan Chang yang lagi sibuk ngegoreng, para musuh yang kewalahan ngadepin Lei malah pakai cara persuasif. Lah, dikira lagi pemilu apa ya? Saat gak berhasil ngebujuk Lei, mereka kembali pakai cara barbar yang membuat Lei nekat ngebawa Kuoli terjun ke bawah. Bersamaan dengan kemunculan Chang serta Mia yang menjemput mereka. Dengan jujur, Kuoli menceritakan tentang Ma Sim, si rekan bisnis yang dibantunya ternyata mengelola organisasi berbahaya. Kuoli juga dipaksa ngumpulin dana untuk ngebiayain senjata penghancur massal. Saat Kuoli lapor ke polisi, Ma Sim pun meninggal dalam operasi militer, menyisakan Omar putranya yang nge-hire Arctic Wolves dan menyuruh Broto menangkap putri Kuoli untuk memancing ayahnya. I want her dead. Nah, Pak Broto kerjasama dengan Tunda nih, pemburu liar yang emang punya konflik sama Farida, si gadis aktivis. Tapi tenang guys, Kuoli udah minta tolong sama Vanguard. Yang dicari malah lagi sibuk main sama ucing gede. Jadi aja keburu datang tuh si Tunda DKK. Untung Farida dibutuhin hidup-hidup, jadi pergerakan mereka agak terbatas nih. Niat yang ngebantu Lei malah jadi sasaran selebius Farida. Tapi Vanguard bisa lolos karena si ucing nongol dan Farida ngebawa Lei kabur lewat sungai. Tunda pun menjadi sasaran kemarahan Broto karena gadis itu berhasil kabur. Tang mendapat kabar dari pusat tentang lokasi Lei dan Farida sehingga ia dan Mia bergegas masuk ke hutan sementara anggotanya yang terluka ke rumah sakit. Farida ngebawa Lei ke rumah pohonnya dan bermalam di tempat itu. Kelar nontonin tarian cendrawasih pagi-pagi, mereka malah dapat kunjungan dari Tunda dan anak buahnya.
Nih pas Mia dan Tang nyampe nih. Sempat ketahan sama hiena-hiena milik Tunda, Farida bergegas membawa mereka pergi dari situ. Sayangnya Broto sudah mengantisipasi lewat jalur air nih sehingga mereka terkejar. Tang dan timnya berusaha melakukan perlawanan, tapi Mia malah jatuh bareng Tunda. Mana Broto mendapatkan targetnya lagi? Tang berjuang mengalahkan anak buah Broto dan Tunda sambil terus dikejar waktu karena mereka semakin mendekati air terjun. Setelah ganti kendaraan, Tang berhasil membawa Mia menuju tempat aman. Berbanding terbalik dengan Lei yang berusaha menyelamatkan Farida, tapi pada akhirnya ditumbangkan oleh Broto. Duh, sakit tuh pasti. Omar mengirim pesan untuk menukar tawanan mereka dengan Kuoli. Melihat Kuoli langsung mengajukan diri untuk barter tersebut membuat pacarnya protes. Tapi Tang dengan dingin menyambut usulan itu karena ia yakin ada yang disembunyikan oleh Kuoli. 講到尾啊，都係你貪心之過啊！ Di tengah kesibukan itu, keluarga Chang datang dan ia mendapat kejutan manis dari rekan-rekannya. 我許個願先。 Sang anak memberikan kado manis berupa emblem yang melambangkan dirinya. Tang menyarankan Chang yang baru pulih untuk beristirahat, tapi keteguhannya membuat mereka akhirnya sepakat untuk menyelamatkan Lei bersama. 係咩？ 2,000 of them are Omar's fighters. Good. Mengetahui bahwa mereka akan memasuki wilayah musuh yang bahkan belum terpetakan, membuat seluruh pasukan bersiap menghadapi medan perang. Dan disinilah mereka berada, di rumah kepala desa yang anaknya meninggal karena Omar. We have a plan. Bapak itu berkata bahwa ia hanya bisa mengantar Farida. I can only transport her. Dan, Chang bilang gitu. Ia pun melepas serangga-serangga kecil canggih itu. Nah, berkat kawanan mungil itu, kita jadi bisa ngelihat tempat Farida dan Lei ditawan. Tahu teman-temannya sedang bergerak, Lei menenangkan Farida. Aduh, mau dibawa kemana tuh Lei? Wah, ternyata mereka beneran mengakui skill Lei. Bahkan berniat merekrut pemuda itu. Lei, tentunya menolak. Siapa Anda? Tawaran ditolak, dukun bertindak. Lei dibekali rompi lengkap berisi bom di sana sini. Sedangkan Vanguard mulai bersiap-siap di posisi masing-masing. Begitu pula dengan anak buah Omar. OK，走。 Saat Tang menemani Kuoli menghadapi Omar, sempat terjadi kekacauan karena pria itu hendak melukai Farida. Not until I have that. I heard Vanguard. I'd like to test a theory. Mr. Chen! Eits, tapi Omar auto You kicap daughters. begitu ngeliat. Lihatlah tanda merah di dada. Oke, begitu dia ngeliat titik merah yang ngehiasin dadanya. Drop the gun. Singkat cerita, pertempuran tetap tak terhindari. Ia langsung membuka penyamarannya dan bergabung dengan kelompok Vanguard. Sedangkan Chang berusaha mengakali aksesoris di badan Lei.
berusaha melarikan diri bersama Farida, tapi berkat si cantik Mia yang terus menembaki mereka, Farida berhasil direbut kembali. Widih, keren nih. Chang dan Lei juga berhasil ngelepasin rompi mengerikan itu. Bahkan kini keluar dari sana bersamaan dengan tim Tang. Aksi tembak-tembakan kini pindah ke jalanan dan Pak Kades berusaha ngejemput mereka. Banyak pihak bertumbangan baik dari kubu Omar juga Vanguard. Sayangnya Chang termasuk di dalamnya. Meski tanda vital Chang tak lagi terdeteksi, Vanguard yang tak pernah meninggalkan rekannya tetap membawa Chang pergi. Lihat kekacauan itu, terlebih Vanguard yang semakin terkepung membuat Kuoli menyerahkan diri agar Vanguard dapat membawa putrinya pergi. Tang gak punya pilihan lain selain bergegas meninggalkan Kuoli di sana. Lei terus melakukan CPR untuk Chang sambil terus menyuruh pria itu bangun. Perjalanan mereka keluar dari benteng luar biasa penuh guncangan, tapi Lei tak menyerah dan akhirnya dapat membawa Chang kembali. 你頭先係咪射咗我啊？ Setelah menyingkirkan pelacak di tubuh Kuoli, Omar tidak perlu bersusah payah menyiksanya karena Kuoli langsung memberikan lokasi kekayaan sang ayah yang berada di Dubai. Bekerja sama dengan aparat di Dubai, Tang mendapat informasi tentang pergerakan dan lokasi tim Omar. All field operations here are going to be carried out. 好識，以前啲女友唔係姐仔就係 model。 Meski awalnya ngambek, Mia nyerah nih dan kini terpaksa berpura-pura menjadi model untuk menarik perhatian Marder, penyelundup senjata yang dikenal sebagai pria hidung belang. Meski nyaris gagal, pemotretan di pantai membuat rekan Marder yakin bahwa Mia beneran model, sehingga dengan mudah mereka menyelesaikan misinya, yakni ngeretas HP si pintar. So, I think they're clean. Korean? I'm Chinese. I'll be in touch. Berbekal Kuoli, Omar segera bertransaksi dengan Marder tanpa tahu bahwa HP-nya udah diretas. Mereka langsung menuju tempat emas milik mendiang sang ayah tersimpan. Get SWAT in position. Bukan main. Emas yang melapisi masing-masing mobil bernilai lebih dari 100 juta dolar. Transaksi itu berjalan lancar dan Omar mendapatkan senjata berkekuatan penghancur hingga jarak 20 km. The aircraft carrier is docked. Then press launch. There. Tahu kalau Omar berniat mencelakai ayahnya, Farida langsung mau nyusul sang Just ayah. like you lied to my father. Stand by。保護你安全係我嘅責任。跟你走㗎。SWAT mengepung tempat itu dan Omar segera mengaktifkan mainan barunya yang ia targetkan untuk membalas kematian sang ayah. Tetap menyandera Kuoli, Omar langsung kabur dengan supercar itu. Sedangkan Lei dan Farida manfaatin mobil si seller yang nganggur. Kapal hitung AS sedikit kacau nih gara-gara satu pesawat mereka yang gagal terbang. Tapi mainan Omar berhasil dihancurkan. Wah, Mia berhasil melumpuhin Marder. Disusul dengan Kandar yang juga melumpuhkan satu persatu mobil lawan. Lain dengan Omar yang malah berhenti di jalan dan malah ngemoh
sampai akhirnya nyungsep. Omar dan Broto ngebawa lari Kwon-hee, tapi Lei langsung mengejarnya disusul oleh Tang dan para aparat. Tang berhasil melumpuhkan Omar yang kemudian malah nyemplung ke kolam penuh hiu. How did he get down there? I don't know. Sedangkan Lei menahan Broto sampai para polisi datang. Televisi nasional pun melaporkan aksi kejar-kejaran heboh itu. Bersama kepolisian Dubai, Vanguard merayakan keberhasilan mereka melumpuhkan Omar CS. Gak ketinggalan, keluarga Chin juga hadir di sana. Lei menghadiahi Farida dengan salah satu triknya dan demikianlah pesta malam itu menjadi akhir film Vanguard. Hao Jung-yi. Gimana? Seru nggak guys? Asli, film Uncle Jack emang gak pernah mengecewakan. Ada pelajaran penting nih dari film yang satu ini. Berhati-hatilah terhadap kejahatan cyber. Salah satunya dengan lebih waspada dalam membagikan data pribadi. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. So, review apa lagi kita? Tulis requestmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film.